Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap semangat untuk mengikuti daring hari ini. Bab yang kita bahas adalah teks prosedur, dari pengertian, jenis-jenis teks prosedur, ciri-ciri, kalimat perintah, larangan, dan saran. Langsung saja kita bahas dari segi pengertian teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang menunjukkan serangkaian langkah-langkah yang jelas dan teratur yang harus dijalankan untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Prosedur sendiri diartikan tindakan atau langkah-langkah. Jadi teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah yang menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Jenis-jenis teks prosedur. Apa itu jenis-jenis teks prosedur? Jenis-jenis teks prosedur ada 3 jenis. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang langkahnya cukup 3 langkah saja, tidak lebih dan tidak kurang. Itu teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks, teks yang berisi langkah yang sangat lengkap ya, lebih dari 3 langkah. Biasanya disebutkan alat dan bahan-bahan yang digunakan. Karena saking lengkapnya, bahkan alat-alat dan bahannya juga disebutkan. Yang terakhir, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini langkah atau tindakannya ini tidak urut, tidak seperti teks prosedur kompleks yang urut dan rinci. Selanjutnya, ciri-ciri teks prosedur yakni ada 7. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Biasanya teks prosedur langkahnya itu banyak yang menggunakan kalimat perintah, seperti siapkan bahan-bahannya. Kata siapkan bahan-bahannya itu menunjukkan kalimat perintah. Yang kedua, kalimat kerja aktif atau tindakan biasanya menggunakan imbuhan me. Banyak sekali langkah-langkah menggunakan kata kerja yang berimbuhan me. Seperti mari kita mencampurkan bahan-bahannya. Kata mencampurkan itu juga menggunakan imbuhan me. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung seperti setelah itu, selanjutnya, kemudian, lalu, dan berikutnya. Biasanya langkah-langkahnya juga menggunakan konjungsi seperti contohnya, mari kita siapkan bahan-bahannya, lalu kita masukkan adonannya. Kata lalu ini adalah juga menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung. Yang keempat, menggunakan kata keterangan waktu dan cara. Contohnya, kita akan mengiris bawang dengan pisau. Ini adalah menunjukkan kata keterangan cara. Masukkan adonan ke dalam freezer selama 2 menit. Kata selama ini menunjukkan keterangan waktu. Yang kelima, terdapat tujuan yang ingin dicapai, langkah-langkah dan penutup. Ini adalah struktur teks prosedur yang kita akan bahas di video selanjutnya. Yang keenam, menggunakan kalimat saran dan larangan. Ini juga sering digunakan di teks prosedur contoh. Sebaiknya bahan-bahan pelan-pelan untuk dimasukkan. Kata sebaiknya juga menunjukkan kalimat saran.
larangan, kalimat larangan. Jangan kamu masukkan secara tidak beraturan. Nah, kata jangan itu juga menunjukkan kalimat larangan. Yang terakhir, menggunakan imbuhan i dan kan. Biasanya juga langkah-langkah kalimatnya menggunakan imbuhan i. Bumbuhi adonannya, nah, menggunakan imbuhan mi. Siapkan adonannya, juga kata siapkan itu juga menggunakan imbuhan kan. Semoga kalian paham ciri-ciri teks prosedur. Dari segi unsur kebahasaan ada kalimat perintah, kalimat larangan, dan kalimat saran. Apa itu ketiga kalimat ini? Mari kita bahas lagi. Kalimat perintah, kalimat yang berisi menyuruh orang melakukan sesuatu. Kalimat perintah ini kalimat yang berisi menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ciri-cirinya menggunakan tanda seru. Nah, ini di bawahnya ada contohnya ya. Ada tanda seru di sini. Nah, persis dengan ciri-ciri. Yang kedua, menggunakan partikel lah atau kan. Lah, bacalah kata lahnya, partikel lah ya. 3. Berpola kalimat inversi, kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Bacalah ini predikat dulu. Buku ini karena kata benda yang didahului predikat, akhirnya subjek ini menjadi objek. Nah, kan? Ini predikat baru subjeknya yang menjadi objek. 4. Jika dilafalkan berintonasi tinggi di awal dan rendah di akhir. Coba kita intonasikan. Bacalah buku itu. Kata bacalah ini berintonasi tinggi ya kan. Di akhirnya buku itu rendah di akhir. Ya. Ini adalah kalimat perintah. Kenapa sih kita bahas kalimat perintah? Sesuai dengan ciri-ciri teks prosedur, kalimat perintah disebutkan dari segi ciri-ciri teks prosedur. Otomatis kita bahas kalimat perintah. Lanjut. Kalimat larangan. Nah, kenapa kita bahas kalimat larangan juga disebutkan di ciri-ciri ya kan. Kalimat larangan adalah kalimat yang bermakna melarang orang melakukan sesuatu. Jadi kalimat larangan ini kalimat yang berupa larangan untuk seseorang untuk tidak melakukan yang kita inginkan. Nah, kan? Ciri-cirinya di bawahnya ada contohnya ya. Berupa kalimat negatif yang biasanya diawali dengan kata jangan atau dilarang dan lain-lain. Nah, kata jangan, nah ini persis ada kalimat negatifnya ya. 2. Menggunakan kata tidak. Biasanya kalau tidak ada kata jangan, kata tidak juga bisa digunakan. Kamu tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Kata tidak ini juga ada termasuk kalimat larangannya. Yang ketiga, di akhir kalimatnya terdapat tanda seru. Nah, ini di akhir kalimat. Contohnya, jangan bicara kalau saya sedang bicara. Kalimat larangan ini menunjukkan ciri-cirinya yang di atas. Selanjutnya, yang terakhir, kalimat saran. Kalimat saran ini juga disebutkan di ciri-ciri teks prosedur. Kalimat saran adalah kalimat yang isinya pendapat, anjuran, atau usul atas suatu hal. Jadi kalimat saran ini berupa ide untuk memberikan sesuatu yang kita berikan usulan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang sesuai usulan kita ya kan? Ciri-cirinya, kalimat saran juga bisa berupa nasihat ya. Kalian pasti tahu apa itu nasihat. Ciri-cirinya sebagai berikut. Di bawahnya ada contohnya ya. Diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik, jika, pastikan, perlu, diingat, usahakan. Ada kata sebaiknya ya, ini kurangkah ini sebaiknya, sesuai dengan cirinya. 2. Memberikan alternatif yang lebih baik. Kata alternatif ini suatu ide atau saran
atau usulan yang kita usulkan itu lebih baik daripada yang terjadi hari ini. Dengan yang terjadi hari ini, dengan usulan ini, semoga yang kita berikan usulan itu berharap menjadi lebih baik. Contohnya, sebaiknya kampanye pemilihan ketua OSIS ini tidak dilakukan di jam-jam belajar karena mengganggu konsentrasi belajar siswa. Ini adalah contoh kalimat saran. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa kalian mengerjakan salatnya yang disiapkan untuk guru kalian. Dan semoga kalian tetap sehat terus ya. Dan jangan lupa menggunakan masker kalau keluar ya. Wal taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.